Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Abi Numair. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Al-Abbas bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ashhali bercerita kepada kami bahwa ayahnya bercerita kepadanya dari Ibnu Numair. Saya punya keponakan dari saudara perempuanku yang memberi anaknya itu nama yang sama dengan nama ayah saya, Numair. Dia termasuk salah satu ahli ibadah dari Kufah. Dia termasuk sosok yang selalu menjaga kesucian diri dari hadas dan sangat rajin sholat. Dia selalu menanti matahari tergelincir, lalu dia sengaja memaparkan dirinya pada sinar matahari hingga membuat dirinya kehilangan kesadaran. Dia tidak pernah berteduh di dalam rumah. Pada siang hari, dia berada di pemakaman. Sedangkan ketika malam hari, dia berada di atas atap rumah. Tidak peduli meskipun udara dingin, hujan turun, dan angin kencang. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali dia sudah turun dan ingin pergi ke pemakaman. "Wahai Numair, engkau tidur?" tanyaku menyapanya. "Tidak," jawabnya. "Wahai Numair, apa yang membuat engkau tidak tidur?" tanyaku kepadanya. "Cobaan seperti yang engkau lihat," jawabnya. "Wahai Numair, tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" kata saya kepadanya. "Tentu saja saya takut kepada Allah. Bukankah telah dijelaskan bahwa manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling mulia?" jawabnya. "Kamu lebih tahu daripada saya," kata saya menimpali. "Tidak," jawabnya. Lalu dia berlalu pergi. Pada suatu malam yang dingin, saya naik ke atap rumah untuk menemuinya. Di atas atap rumah, dia sedang berdiri, sementara ibunya berdiri menangis. "Wahai Numair, apakah masih ada sesuatu darimu yang tidak engkau ingkari?" kata saya kepadanya. "Ya," jawabnya. "Apa itu Numair?" tanyaku kepadanya. "Cinta Allah dan cinta Rasulnya," jawabnya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, saya naik ke atas atap rumah untuk menemuinya. "Wahai Numair, saya belum berbuka," kata saya kepadanya. "Kenapa?" tanya dia. "Saya ingin saudara perempuanku melihat engkau makan bersama saya," jawab saya. Lalu makanan pun dibawa ke atap rumah. Lantas kami berdua makan hingga selesai. Pada saat hendak beranjak pergi, saya merasa kasihan kepadanya dan tidak tega melihat dia menyaksikan saya pergi, sementara dia berada di tengah kegelapan malam dan tiupan angin. Hal itu membuat saya menangis karena tidak tega kepadanya. "Apa yang membuat engkau menangis?" "Semoga Allah merahmatimu," tanya dia kepada saya. Saya turun ke dalam rumah yang terang.
dan meninggalkan engkau di sini di tengah kegelapan dan udara malam yang dingin?" Jawab saya. Mendengar hal itu dia tersinggung dan berkata, "Saya punya Tuhan yang lebih sayang kepada saya darimu dan lebih tahu apa yang baik buat saya. Untuk itu, biarkan dia mengatur saya sekehendak dia, karena saya tidak akan pernah mencurigai dan mempertanyakan ketetapannya. Jika engkau berada di tengah kegelapan malam, tapi kakekmu berada dalam kegelapan liang lahat," kata saya kepadanya untuk menghiburnya dan meredakan ketersinggungannya. Ruh seseorang yang saleh tidak dijadikan seperti ruh seseorang yang terkotori dosa, kata dia kepada saya. Kemudian dia berkata, "Tadi malam, ayahku dan ayahmu Abdullah bin Numair datang menemui saya." Lalu dia berdiri, kemudian menunjuk ke tempat yang dulu digunakan salat oleh ayahku. Lalu dia berkata kepada saya, "Wahai Numair, ketahuilah bahwa engkau akan mendatangi kami pada hari Jumat sebagai seorang syahid." Lalu saya memanggil ibunya. Tidak lama kemudian, ibunya naik. Lantas saya memberitahu dirinya tentang apa yang dikatakan oleh Numair tersebut. Lalu ibunya berkata, "Demi Allah, sungguh saya tidak pernah mengetahui Numair berbohong dan dia selalu berkata benar." Numair mengatakan hal tersebut pada malam Rabu. Hal itu membuat kami heran. Besok adalah hari Kamis dan lusa adalah hari Jumat. Taruhlah dia besok jatuh sakit dan lusa meninggal dunia. Lantas, dari mana dia akan mendapatkan kematian sebagai syahid? Kemudian, pada malam Jumat, di tengah malam kami mendengar suara berdebu. Lantas, kami bergegas keluar untuk melihat suara apa itu. Ternyata, itu adalah suara Numair terjatuh karena kakinya terpeleset ketika menapaki tangga, hingga lehernya patah dan akhirnya membuat dirinya meninggal dunia. Kemudian, kami memakamkannya di samping makam ayah saya. Selesai pemakaman, saya bersimpuh di makam ayah saya dan berkata, "Ayah, Numair telah datang menemuimu dan tinggal di sampingmu. Demi Allah, saya tidak mengucapkan kata-kata ini melainkan karena kesedihan hati yang saya rasakan." Kemudian, saya pun pulang. Pada malam harinya, saya bermimpi melihat ayah datang menemuiku lewat pintu rumah. Lalu ia berkata kepada saya, "Wahai anakku, terima kasih. Semoga Allah memberimu balasan kebaikan karena engkau telah menghibur ayah dengan keberadaan Numair. Ketahuilah bahwa semenjak engkau membawa Numair kepada kami, dia langsung dinikahkan dengan bidadari." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.